Pemirsa, buntut dari penolakan Gubernur Bali terhadap timnas sepak bola Israel bertanding di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20, Indonesia sebagai tuan rumah dikhawatirkan akan dikenai sanksi FIFA. Pembatalan drawing di Bali yang seharusnya dilaksanakan 31 Maret mendatang oleh FIFA, apakah hanya merupakan teguran keras ataukah sanksi FIFA benar-benar akan diberlakukan untuk sepak bola tanah air? Kita akan membahasnya bersama dengan Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer, dan Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional. Selamat siang, Mas Akmal, Pak Reza. Selamat siang, salam dari Unpad di Bandung. Baik, salam dari kami juga dengan Eva di studio. Saya akan ke Mas Akmal dulu. Mas Akmal, apakah pembatalan drawing 31 Maret bisa menjadi sinyal akan adanya sanksi dari FIFA serta batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia, Mas Akmal? Ya, sinyal itu sangat kuat sekali ya, bahwa kemungkinan kita, bahkan saya bisa katakan 90% kita batal jadi tuan rumah. Kenapa? Karena FIFA itu sangat alergi dengan masuknya unsur politik ke dalam sepak bola, dalam hal ini Piala Dunia. Bahkan dalam Law of the Game FIFA, itu pasal 5 ayat 4 di IFAB, disebutkan bahwa dalam pertandingan sepak bola tidak boleh ada jargon-jargon politik, pesan-pesan politik, baik itu verbal maupun non-verbal. Semua yang terkait dengan politik tidak boleh masuk dalam unsur pertandingan sepak bola di dalamnya. Dan kalau itu terjadi, maka akan ada hukuman dan sanksi berat dari Komite Disiplin FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sangat kentara sekali muatan politiknya terkait dengan hiruk-pikuk yang terjadi saat ini, pro kontra soal soal pelaksanaan Piala Dunia terkait dengan Israel. Nah, ini yang kemudian pastinya FIFA akan bersiteguh dengan komitmennya bahwa mereka punya law of the game sendiri, mereka punya aturan tersendiri, bahkan dalam lingkup football family, seluruh anggota FIFA itu dijaga kedaulatannya oleh FIFA sebagai induknya. Jadi ketika kemudian anggota mereka lolos kualifikasi berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat oleh FIFA, tidak ada satupun negara atau kekuatan politik yang bisa kemudian mencegah kehadiran atau ikutsertaan salah satu anggota FIFA yang memang tidak dalam posisi terhukum. Lain cerita kalau mereka yang menghukum adalah FIFA sendiri, maka kemungkinan untuk tidak ikut serta itu sangat bisa sekali. Nah, ini yang mungkin tidak dipahami oleh pemerintah kita dalam hal ini. Politisi-politisi kita yang coba membuat suasana Piala Dunia yang harusnya kita sudah fokus kepada persiapan akhir, tapi dibikin gaduh karena menurut saya karena kepentingan-kepentingan politik menjelang Pilpres 2024 nanti. Ini muatan-muatan politiknya sangat keras sekali. Kenapa? Penolakan yang dilakukan oleh Iwayan Koster oleh Ganjar Pranowo misalnya, ini kan terjadi baru-baru ini. Bahkan pada awal Januari, Iwayan Koster masih menyatakan bahwa Bali siap menyukseskan Piala Dunia 2023. Tidak ada syarat-syarat soal Israel dan sebagainya, tidak pernah disebutkan. Bahkan kalau kita mau bicara soal Israel, harusnya protes ini dilakukan sejak 28 Juni 2022, karena ketika itu Israel dipastikan lolos ke Piala Dunia di tanggal tersebut. Tapi kemudian ini kan tidak dibicarakan apa-apa, bahkan dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, itu banyak event-event olahraga yang digelar mengikutsertakan Israel di Indonesia. Sebagai contoh, pada 2022 bulan 24 sampai 26 September ada Yuval Semla dan Noah Shiran, dua atlet dari Israel yang ikut kejuaraan panjat dinding. Kemudian pada Desember 2022 ada kejuaraan e-sport yang melibatkan atlet Israel juga. Bahkan bulan lalu, Februari 2023, ada Mikhail Yakovlev, atlet balap sepeda Rusia Israel yang ikut serta dalam kejuaraan dunia balap sepeda di Velodrome Jakarta. Nah, ini tidak ramai dibicarakan. Bahkan kalau mau bicara politik, harusnya untuk urusan ini, untuk urusan Israel dibicarakan di forum politik di Interparliamentary Union yang digelar pada 20-24 Maret 2022, bukan di sepak bola. Ketika Interparliamentary Union itu Israel bisa datang, kok sekarang tidak bisa gitu kan, dan ditolak. Nah, ini kaitannya sangat erat sekali kaitannya dengan kepentingan politik satu partai menurut saya. Kenapa? Kepentingan politik satu partai, suratnya jelas. Surat dari Gubernur Iwayan Koster itu 14 Maret. Artinya baru-baru ini, dan semua sekarang Ganjar Pranowo juga menolak, PDIP, tokoh-tokoh PDI yang lain juga menolak untuk Israel datang. Dan ini saya pikir
sudah bablas kita ini. Sepak bola kemudian dimasuki orang-orang politik yang ingin memanfaatkan untuk sekedar menaikkan elektabilitas, dan menurut saya kebablasan. Iya, Mas Akmal, Israel kan sudah lolos sebetulnya tahun lalu. Kemudian sebelumnya juga sudah ada tanda tangan gubernur yang wilayahnya akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Tetapi menolaknya baru sekarang. Analisa Anda tujuannya apa, Mas Akmal? Ya tujuannya politik seperti saya katakan tadi gitu. Tujuannya politik untuk mengambil ceruk, istilahnya kan mengambil ceruk umat Islam yang punya kepentingan dengan Israel atau yang punya kedekatan emosional dengan urusan Palestina, maksud saya, sehingga kemudian itu mau diambil ceruk itu. Dan saya pikir blunder ketika sepak bola dijadikan alat politik. Kenapa? Benar, sepak bola bisa dengan cepat mengangkat citra seseorang, tapi sepak bola juga bisa dengan cepat membunuh karir politik seseorang, dan itu sudah terjadi di beberapa kejadian pemilihan kepala daerah yang menggunakan sepak bola sebagai kendaraan politik kita di lingkup kita saat ini. Dan yang paling ini itu kan sudah jelas, Pak Muhadjir Effendi sebagai Menpora PLT sudah menyatakan bahwa lobby-lobby yang dilakukan terkait dengan Israel ini mentok di mata FIFA, karena memang FIFA pasti saklek dengan apa yang sudah komitmen yang dari awal sudah dilakukan, bahwa 24 peserta ini harus dilindungi keamanan dan keselamatannya tanpa terkecuali. Tidak boleh tebang pilih. Israel nggak boleh ikut. Memangnya Indonesia siapa gitu kan bisa melarang itu semua. Nah itu yang kemudian menjadi wibawa FIFA yang tidak bisa diintervensi. Kita pernah disanksi FIFA pada 2015, dibekukan oleh FIFA. Kenapa? Karena intervensi pemerintah terlalu dalam. Nah ini kaitannya dengan politik. Ada kaitannya intervensi oleh pemerintah, di mana pemerintah saat ini tidak bisa berbuat apa-apa karena ada kepentingan partai pengusung pemerintah yang ingin kemudian memasukkan muatan politik untuk membatalkan kepesertaan Israel sebagai tuan rumah. Bahkan belakangan ini kan lagi sedang berusaha di lobi adalah mau tukar guling Piala Dunia di Peru dengan U17 dengan Piala Dunia U20 di Indonesia. Jadi U20-nya dipindah ke Peru, kemudian U17-nya dipindah ke Indonesia. Tidak semudah itu, Ferguson, gitu kan. Kenapa? Karena FIFA punya aturan-aturan sendiri. Bahkan pindah stadion saja tidak bisa. Ketika Indonesia mencalonkan diri jadi tuan rumah, 10 stadion ditetapkan. Kemudian FIFA hanya memilih 6, bahkan sekarang 2 masih dalam proses verifikasi, sehingga kemudian kalau kita mau pindahkan ke Singapura, ya nggak bisa. Singapura pasti akan bilang, oke, kita siap jadi melaksanakan partai Israel, tapi kita tuan rumah dong. Gitu kan, menjadi tuan rumah. Dan kenapa? Karena Indonesia lolos Piala Dunia statusnya sebagai tuan rumah, bukan sebagai peserta yang lolos kualifikasi. Ini yang harus dipahami oleh para politisi kita. Soal sikap dukungan Indonesia terhadap Palestina dan Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Apakah ini bisa menjadi alasan Indonesia menolak timnas Israel? Pertama, kita harus menegaskan pada diri kita sendiri dan juga kepada dunia bahwa kebijakan luar negeri Indonesia atas Palestina itu jelas. Kita mendukung kemerdekaan Palestina dan kita tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sampai Palestina merdeka. Dan sikap ini benar-benar dinyatakan oleh Indonesia di forum-forum PBB, entah itu Dewan Keamanan PBB dan juga Majelis Umum. Tapi untuk perihal olahraga ini, saya teringat pada statement dari Profesor Hikmahanto Yuwana yang mengatakan bahwa ini adalah olahraga, ini adalah aturannya FIFA. Jadi saya sangat berharap pada keberhasilan misi Bapak Erick Thohir di Switzerland ini. Karena bagaimanapun ini memerlukan kerja keras di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri terutama sekali. Kita sadar, kita punya kelemahan di KISS. K itu koordinasi, I itu integrasi, S itu sinergi, dan S satu lagi itu sinkronisasi. Jadi saya juga kaget kenapa perbedaan pandangan di dalam negeri ini terjadi 9 bulan setelah Israel jelas-jelas lolos dari kualifikasi di Eropa. Oke, kita memiliki perbedaan pendapat dalam hal ini. Tapi dalam hal ini ada baiknya kita semua berpikir bahwa kita adalah penyelenggara dan kita menjadi penyelenggara karena aturannya dari FIFA. Karena itu hendaknya kita mengikuti aturan FIFA tersebut. Dan juga kepada Bapak Erick Thohir, kami doakan semoga Bapak berhasil dalam perjuangan itu. Namun masalahnya ada di dalam negeri begitu. Saya sangat berharap dalam menit-menit yang kritis ini kita dapat memiliki suatu kesimpulan sama-sama deh. Karena bagaimanapun pertaruhan kita sudah sangat besar untuk menyelenggarakan Piala Dunia
U20 ini. Dan juga pada saat yang sama saya berpikir kebijakan luar negeri kita tegas, tapi mohon juga kita berpikir selangkah lebih jauh. Kita berpikir atas Indonesia masa depan dengan tetap mendukung Palestina dalam hal ini. Kebijakan luar negeri yang bebas, oke, kita pertahankan, kita bebas menyuarakannya, kita bebas memikirkannya sesuai dengan skenario Indonesia sendiri. Aktif memperjuangkan perdamaian dunia, salah satunya adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi pada saat kreatif kita hendaknya berpikir bahwa ada marwah negara yang dipertaruhkan. Karena dampak dari kegagalan penyelenggaraan ini akan berdampak luar biasa pada berbagai event pariwisata, event-event keorganisasian internasional, event-event pertemuan internasional, terutama sekali di Bali. Kalau statement ini muncul berawal dari Bali, akan berdampak balik kepada pariwisata di Bali. Yang saya khawatirkan dalam waktu dekat ini adalah adanya kampanye besar-besaran dunia untuk memperburuk citra Indonesia. Karena misalnya Indonesia dapat dianggap sebagai tidak kompak di dalam negeri, kemudian Indonesia tidak bisa mengambil keputusan, dan kalau hal ini berlarut-larut, saya pikir akan sangat tidak baik bagi Indonesia, dan saya sangat berharap kita dapat menyelesaikan urusan ini secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Iya, Pak Reza, lobby-lobby ke FIFA adalah solusi untuk keluar ya. Tetapi untuk ke dalam, apa solusi yang tepat yang bisa dilakukan sekarang agar tidak merembet kepada posisi Indonesia di kancah internasional, terutama citra Indonesia? Kalau digunakan jalan tengah, ya sebenarnya kita hendaknya berpikir bahwa olahraga ini adalah universal. Dan yang datang ini adalah generasi muda Israel yang idealis ya. Yang kalau saya hitung-hitung di dalam kependudukan di Israel, jumlah generasi muda Israel yang berumur antara dari 10 sampai 19 ini adalah sekitar 17%. Jadi saya pikir kita bisa menyelenggarakan pertandingan ini dengan banyak catatan. Pertama, kita membangun aset atas 17% penduduk Israel untuk sadar bahwa Indonesia adalah negara yang damai, Indonesia adalah negara yang mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang satu. Yang kedua adalah kita melakukan koordinasi dengan semua kekuatan dalam negeri, entah itu parpol ataupun organisasi masyarakat, bahwa kedatangan kontingen Israel ini benar-benar dalam konteks FIFA, dalam payung FIFA. Dan kita adalah penyelenggara karena mendapat mandat dari FIFA. Dan kita sudah bertarung dari Juni tahun lalu. Dan selanjutnya, pemerintah hendaknya terbuka kepada semua kekuatan di dalam negeri bahwa apapun yang dilakukan oleh kontingen Israel tersebut, mulai dari pengurusan visa sampai kepulangan nanti mereka di dalam negeri, itu akan benar-benar dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga tidak ada yel-yel Israel, tidak ada pembacaan lagu kebangsaan Israel, dan juga tidak ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa politik dari kontingen Israel tersebut. Baik. Mas Akmal, lobby-lobby masih terus dilakukan oleh PSSI ke FIFA. Apa solusi yang bisa ditawarkan Indonesia ke FIFA sebagai lobby-lobby win-win solution? Yang pasti kan lobby-lobby pertama yang sudah dilakukan, termasuk tadi yang dikatakan oleh Pak Reza soal bendera, soal lagu kebangsaan, sudah ditolak sama FIFA. Gitu kan. Jadi pilihan Indonesia cuma satu, terima tuan rumah Piala Dunia dengan 24 peserta tanpa terkecuali, artinya Israel harus juga diberikan jaminan keamanan dan keselamatan atau dipindahkan. Dan tanda-tanda dipindahkan ini sudah sangat besar sekali dengan dibatalkannya undian Piala Dunia. Artinya risiko ini yang bisa diambil. Nah, kalau saya melihat misalnya apa langkah yang paling baik yang bisa dilakukan, Thorikatul Islah, ambil jalan tengah gitu. Jalan tengah yang diambil apa? Pak Presiden kumpulkan stakeholder politik yang ada saat ini, yang kemudian kontrak terhadap masalah Israel untuk duduk satu meja dan kemudian diambil resolusi bersama-sama. Kesepakatan apa? Oke, kita ini pilihannya cuma A, bahwa FIFA minta kita menggelar Piala Dunia dengan Israel tanpa terkecuali karena FIFA punya kedaulatan tersendiri terkait dengan anggotanya. Nah, sekarang bagaimana, kita mau terima atau tidak? Keputusan ini kalau kita tidak terima maka Piala Dunia akan dipindahkan ke tempat lain. Nah, kemudian terkait dengan undang-undang yang ada saat ini, misalnya Permenlu nomor 3 tahun 2019, itu mungkin ya, saya bukan pakar politik dan sebagainya, bisa sementara misalnya ditunda atau dicabut sementara, misalnya lewat Perpu atau lewat hanya untuk terkait dengan Piala Dunia ini. Saya pikir ada win solution yang kita tidak bisa memaksakan kehendak, itu yang pasti. FIFA itu tidak rugi Indonesia batal jadi tuan rumah. Yang rugi ketika Piala Dunia ini batal digelar itu Indonesia. FIFA nggak rugi. Karena apa? Karena FIFA bisa menyerahkannya kepada negara lain. Argentina sudah siap untuk mengambil alih
Indonesia sebagai tuan rumah, dan itu bisa Baik. saja dilakukan. Nah, kalau kemudian ini terjadi seperti tadi katakan Pak Reza, ini dampaknya akan sangat buruk, bukan cuma Indonesia di-bans, disanksi oleh FIFA, tapi juga Indonesia tidak dipercaya bangsa-bangsa lain terkait dengan komitmen untuk urusan Piala Dunia yang sudah disepakati Baik. lewat government grante yang diberikan sejak 2019. Itu kok tiba-tiba mau dibatalkan di waktu injury time. Ini kan namanya ngerjain FIFA gitu. Dan ini artinya pasti FIFA bilang, gila gua dikerjain cuma mau Indonesia, siapa sih Indonesia, pasti seperti itu gitu. Kalau kemudian kita mau bicara politik itu kita bicaranya bukan ke FIFA. Kalau urusan Israel bicara ke PBB. Baik. Lakukan itu semua, jangan cuma sekedar jargon. Yang saya bingung kan kadang-kadang Zuhair Al-Son saja, dubes Palestina memaklumi bahwa yang datang saat ini adalah kunjungan olahraga, duta olahraga, bukan duta politiknya Israel. Dan itu yang kemudian mereka pahami, toh Palestina saja paham kok, kita Baik. tidak paham gitu kan untuk urusan ini.